Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Monggo silakan Mas Umam memimpin doa untuk teman-temannya ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Anak-anak, meskipun kalian masih berada dalam pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang indeks harga. Sebelumnya, silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah Bapak share di WA Group ya anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian indeks harga. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Selanjutnya, mampu menjelaskan metode perhitungan indeks harga, serta mampu secara kreatif mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, dan toleransi. Anak-anak masih ingat tentang materi sistem upah yang sudah Bapak bahas pada materi pertemuan kemarin? Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh. Nah, benar sekali. Ada yang tahu tidak apa kaitan antara upah dengan indeks harga yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan kaitan antara upah dengan indeks harga. Nah, ternyata indeks harga, terutama indeks harga konsumen itu digunakan sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upah tenaga kerja. Nah, itu kaitan antara upah dengan indeks harga yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang yang pertama pengertian indeks harga, yang kedua tujuan perhitungan indeks harga, yang selanjutnya metode perhitungan indeks harga. Baik anak-anak, sebelum kita beranjak pada materi indeks harga, coba kalian mengamati video yang akan Bapak tampilkan pada tampilan gambar di layar HP kalian. Kita dulu ya, Bapak tampilkan di layar HP kalian. Baik anak-anak, apa sudah tampil gambar Bapak? Kebutuhan pokok di Pekanbaru Riau dalam sepekan terakhir terus alami kenaikan. Seperti di Pasar Palapa, Kecamatan Labuh Baru ini misalnya, para pedagang mengeluhkan kurangnya pasokan cabai merah dari daerah penghasil. Tak heran jika pada Kamis kemarin harga cabai di pasar tersebut mencapai Rp100.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga bawang merah juga masih bertahan di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru belum berencana melakukan operasi pasar. Namun, jika dalam pekan depan cabai mengalami kelangkaan, maka beberapa upaya telah disiapkan termasuk mendatangkan cabai dari daerah lain. Baik anak-anak, apa yang kalian amati dan perhatikan dari video yang sudah Bapak putar barusan? Monggo silakan. Saya Ustadz. Ya, monggo Batus. Video menunjukkan beberapa mengalami kenaikan. Nah ya, benar sekali, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan di pasar. Mungkin Mas ada yang lain Mas? Mbak, yang lain? Saya Ustaz. Oh ya, monggo silakan Mas Umam ya. Pada video tersebut menampilkan kenaikan harga cabai dan bawang merah. Nah, benar. Anak-anak, tanpa kita sadari, harga-harga barang yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya itu banyak ya. Contohnya, pada video yang sudah Bapak putar tadi, harga cabai dan harga bawang merah seperti yang disampaikan oleh Mas Umam mengalami kenaikan di pasar. Contoh lainnya adalah harga bakso yang sering kita beli setiap hari. Dulu waktu Bapak sekolah, sebungkus harga bakso hanya sekitar Rp5.000. Sedangkan sekarang harga bakso naik menjadi Rp10.000 per bungkus. Nah, hal ini terjadi karena kenaikan harga dan bahan
baku mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nah, anak-anak, karena harga yang terus mengalami naik turun ini dibutuhkan indeks harga untuk membandingkan variabel dalam dua kurun waktu yang berbeda. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan menampilkan materi. Silakan kalian amati dan cermati materi yang Bapak tampilkan. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang indeks harga. Baik, anak-anak, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Nah, itu pengertian dari indeks harga. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ciri-ciri dari indeks harga. Yang pertama, indeks harga digunakan untuk standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan pada hal yang relevan. Nah, itu ciri-ciri dari indeks harga. Nah, ini metode perhitungan indeks harga. Nah, baik anak-anak, itulah materi yang Bapak tampilkan pada pertemuan kali ini. Bapak rasa kalian sudah paham mengenai materi indeks harga ya. Untuk itu kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama Bapak tunjuk saja ketuanya Mas Umam. Kelompok yang kedua Bapak tunjuk saja ketuanya Mbak Umratus. Kelompok yang ketiga Bapak tunjuk ketuanya Mas Doni. Dan kelompok yang terakhir Bapak tunjuk ketuanya Mbak Hikmatul Afdillah. Silakan setelah ini kalian beralih ke Google Classroom untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Baik, silakan Bapak kasih waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi dengan temannya, dimulai dari sekarang. Jadi gimana untuk pengerjaan LKPD-nya untuk materi indeks harga? Apa ada kesulitan anak-anak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Nah, baik, selanjutnya silakan di antara masing-masing kelompok kalian presentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian laksanakan bersama kelompok masing-masing. Oke, Bapak mulai dari kelompok 1 dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, monggo silakan kelompok 1 Mas Umam. Nah, silakan presentasikan hasil diskusinya. Indeks harga agregatif berkembang dengan metode Las-Bayes. Indeks Las-Bayes adalah angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas tahun dasar atau PO. Rumus angka indeks Las-Bayes adalah jumlah harga tahun yang dihitung angka indeksnya kali kuantitas pada tahun dibagi jumlah tahun dasar dikali kuantitas pada tahun dasar kemudian dikali 100 sekat. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Umam sebagai perwakilan dari kelompok 1. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Mas Umam ya. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan Mbak Umratus membahas tentang indeks harga metode PASCE. Silakan Mbak Umratus, saya kasih kesempatan. Angka indeks antara indeks yang bertumbuh faktor penimbangnya, kualitas tahun atau tahun yang dihitung angka indeksnya. Kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikali kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya dikali 100. Ya, benar. Setelah saya amati apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Baik anak-anak, untuk kali ini sudah tampil semua dari masing-masing kelompok. Selanjutnya apa ada kesulitan lagi atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi indeks harga yang kita pelajari hari ini anak-anak? Saya mau bertanya. Ya, monggo Mbak Atus ya. Monggo silakan Mbak, mau bertanya silakan. Bagaimana harga naiknya saat Ramadan? Nah, monggo ada yang bisa membantu? Saya, Ustaz. Oh iya, monggo Mas Umam silakan. Gimana Mas? Ada 3 hal yang dapat mencegah naiknya harga sembako saat Ramadan, yaitu 1. Mempersiapkan suplai kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. 2. Penetapan harga batas atas oleh pemerintah.
3. Sebagai konsumen, kendalikan diri agar tidak kalah belanja. Sekian Ustaz. Nah, benar sekali. Beberapa hal yang sudah yang disampaikan oleh Mas Umam sudah benar ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan kita hari ini ya? Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas Umam. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan tahun yang dibuat adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan, Ustaz. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menyimpulkan lagi selain Mas Umam? Saya Ustaz. Oh iya, monggo silakan Mbak Atus, silakan. Salah satu tujuan dari perhitungan indeks harga adalah yaitu sebagai pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadi inflasi. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi indeks harga, kalian bisa mengerjakan soal-soal evaluasi yang Bapak share pada Google Classroom. Silakan kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Silakan kalian ditutup dulu dengan berdoa. Silakan Mas Umam dipandu untuk berdoa dulu ya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Umam ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.